termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa, gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% palsu. Siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Betul. Siapa yang menuduh dia yang juga harus membuktikan. Buktikanlah itu, Roy. Cemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Kita lihat kasus saya sebutkan Pak Dadan yang kemarin kena kasus MBG yang barusan. Itu cukup 2 alat bukti udah bisa masuk, ya kan? Mbak Dianja dengar nggak kasus ini berapa alat buktinya Mas? Katanya 709. Dan kabar menariknya lagi di sini, Nanik ternyata berkomplotan juga tuh. Apa iya sih, tapi gue yakin ini orang sakit hati sih. Nanik dibilang cepu, cuk. Gimana sih orang maunya yang jadi kepala BGN menggantikan Dadang S yang korupsinya se-M sehari, maunya mereka yang menggantikannya. Tapi mati kucing, simak videonya guys. 2 risiko dimakan bergizi, saya itu sampaikan. 1, penyalahgunaan anggaran seperti yang orang tuduhkan. Yang kedua, gangguan pencernaan penerima manfaat. 2 risiko yang paling besar. Kalau Pak Akbar tanya ke saya, mana yang paling besar risikonya dan paling ditakuti oleh saya? Bukan nomor 1, Pak. Nomor 2. Nomor 2 malah ya. Iya, langsung pada si pengguna. Nomor 1 itu saya jamin uang yang digunakan oleh mitra dan KSPPG di lapangan itu mudah dideteksinya, dan sistem yang kita buat sangat sulit untuk memungkinkan orang bermain. Kambing kan membuat sebuah strategi bagaimana orang tidak bermain. Sulit untuk bermain, sulit kok korupsi. Tapi dia sendiri yang korupsi. Katakan satu hal yang mantap untuk beliau ini di kolom komentar. Tapi untuk yang kasus nomor 2 ini, itu rantainya panjang. Mulai dari rantai pasok, kualitas bahan baku, processing, waktu processing, kualitas air, gangguan alam. Yang terakhir tentu saja kondisi tubuh dari penerima manfaat. Tapi saya kok nengok setan mukanya ini ya, serius aku. Saya tuh iri sebenarnya, banyak kali diambil duit tuh, korupsinya luar biasa ini bocil. Siapa mendalilkan harus membuktikan. Nah sekarang Jokowi mendalilkan. Kita siap berperang secara hukum. Sementara yang kita dapat Tua keladi, masih main, masih bejat artinya, serius. Dari Solo itu soal ijazah rumah Jokowi, ya akhirnya kita awalnya 5 disaring lagi jadi 3 yang bisa bertemu. Kesimpulannya dulu lah, yaitu bahwa ketika awal bertemu kita, dia mengatakan tidak akan menunjukkan ijazah aslinya selain perintah pengadilan. Wih, hebat bener, kayak yang ngerti hukum. Kenapa kepada wartawan? Nah, ternyata memang karakter bohongnya ini terbukti di situ juga. Gitu, terbukti di situ juga. Kalian ada yang curiga gak? Kenapa Nanik yang sekarang jadi kepala BGN gak ikut jadi tersangka oleh kejaksaan? Padahal mereka itu sama-sama wakil kepala BGN. Dan justru malah Nanik ini naik jabatan di BGN. Janggal gak kira-kira? Kan gini, unsur pimpinan tertinggi di BGN itu ada 4. Kepala BGN Dadan, wakil kepala BGN itu ada 3, Sony Sonjaya, Nanik Sdeang, dan Dodwik Usung. Menurutku itu ada 3 kemungkinan. Pertama, Nanik itu benar-benar orang yang bersih dan tidak terlibat. Kedua, Nanik itu adalah informan dari Prabowo. Dan yang ketiga, Nanik itu tidak diajak berkomplot oleh ketiga orang itu, Dadan, Sony, sama Dodwik, sehingga Nanik itu jadi cepu. Ini narasi nih, yakin gue narasi nih. Sakit hati kan, mau digantiin kan posisi Nanik kan? Kok cepu-cepu aja kok. Dan teman-teman juga perlu ingat, Nanik ini dulunya itu adalah wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo. Dia adalah jurnalis dan dia juga yang pertama menyebarkan berita hoax soal Ratna Sarumpait. Menurut keyakinan saya, Nanik itu memegang kartu as dari Dadan, Sony, dan Lodwig. Keyakinan saya, berarti keyakinannya sendiri. Disebutkan bahwa Dadan Hidayana dan juga tersangka lainnya ini menerima 1 miliar rupiah per hari dari yayasan SPPG tersebut. Yayasan ini juga bahkan pemirsa diketahui dimiliki oleh para tersangka ataupun dikendalikan oleh
kerabat ataupun sanak keluarga ataupun dari rekan-rekan dari tersangka. Selain dari adanya suap ataupun dari gratifikasi dari sejumlah yayasan tersebut, salah satu dugaan korupsi yang juga tadi sempat disebutkan oleh Kejaksaan Agung RI adalah berkaitan dengan penyusunan barang dan jasa dalam program makan bergizi gratis yang tidak disusun sesuai kebutuhan yang real. Bahkan adanya markup ataupun penggelembungan dana. Tadi bahkan dijabarkan langsung oleh Kejaksaan Agung RI sejumlah penyusunan barang jasa yang mengalami markup. Di antaranya adalah pengadaan motor listrik yang mencapai 81.000 unit yang kita ketahui bersama pemirsa. Apa motor listrik? Jadi menurut Ibu Susi, PP 75 dikeluarkan oleh Jokowi untuk membungkam UI. Kalau saya simpulkan demikian, atau itu sebenarnya pemikiran Pratikno, karena Jokowi kan nggak paham ya tentang perguruan tinggi ya. Pratikno kan mantan rektor UGM, jadi dia berkepentingan untuk melihat UI agak terbelenggu, kurang lebih gitu ya, dibandingkan UGM yang akhirnya kita tahu sendiri ini turbulensi ini kan mengenai ijazah Jokowi itu kencang juga. Jadi kalau misalnya UI belum dibelenggu mungkin akan lebih dahsyat gitu loh akibatnya kepada diskursus yang ada di bangsa ini. Sampai saat ini saya belum lihat ya pemimpin Indonesia itu yang benar-benar menjalankan amanah rakyat karena dipilih dan dipinjamkan kekuasaan itu untuk bisa menyejahterakan seluruh bangsa. Kebenaran dan keadilan masih berdiri, para tokoh-tokoh yang siap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kepada para penasihat hukum, teruslah berjuang. Luruskan niat karena Allah yang akan membalas semuanya. Dan kepada Bang Roy CS yang saat ini masih melakukan wajib lapor, nggak apa-apa, anggaplah ini sebagai jalan jihad ya untuk menegakkan Jihad, Wak. Jihad katanya, Wak. Jihad. Kebenaran keadilan. Kami yang masih istiqomah berjuang bersama akan terus membersamai. Dan insya Allah rakyat yang masih berpikiran waras, yang masih berpikiran cerdas, Berarti kita selama ini dianggap orang gila sama orang ini ya. yang masih mempunyai hati nurani, yang masih mempunyai pemikiran jauh ke depan untuk bangsa ini akan terus membersamai. Terima kasih. Mungkin tadi kan rekan-rekan sudah menyampaikan cukup banyak. Saya hanya akan memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo bahwa dengan adanya termul-termul yang memecah belah anak negeri ini, Emang pihak Pak Jokowi yang menghancurkan pecah belah? Menghancurkan piring, iya. Tapi kalau menghancurkan negeri, kurasa mereka ini sendiri. Ngomong diri sendiri ini namanya ya. yang menyebarkan hoak. Sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah. Tapi tidak seperti sekarang ini. Termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa. Gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% palsu ya. Termul tetap saja mengeluarkan hoak-hoak yang sangat luar biasa, bahkan sudah menyerang ke pribadi-pribadi. Jadi tolong Pak Presiden. Jahat, sudah menyerang ke pribadi-pribadi, dibilang Roy jahat. Mereka bisa benar ya, merasa sangat benar, betul-betul ya. Tolonglah ini diperhatikan, tolonglah siapapun, termasuk di sekeliling Pak Prabowo yang mungkin biasa mendengarkan ocehan-ocehan anak negeri kami ini, memberikan satu kritik atau masukan itu karena sayang dengan kondisi sekarang ini, Pak, sayang dengan negeri ini, Pak. Jangan sampai negeri ini dipecah belah sama termul-termul yang sangat luar biasa, termul-termul. Oh, jangan dipecah belah termul, tapi biarin orang nih yang mempecah belahnya kan. Yang cabul, termul-termul yang sangat mengganggu dan memecah belah anak negeri, dan yang membuat kegaduhan sesungguhnya bukan rekan-rekan kita ini, bukan. Kalau rekan-rekan kita ini semua para pejuang yang tetap pada jalur hukum, dan mereka tahu hukum. Jadi yang memecah belah, membuat gaduh itu termul, dan sudah saatnya, walaupun itu pengacara, ada tuh pengacara yang berkoar-koar, yang melakukan orasi-orasi sudah melebihin dari yang sebagai pengacara, tetapi melebihi kapasitasnya, seolah-olah dia itu sebagai corongnya polisi atau sebagai kuasanya Jokowi. Dia selalu menyebarkan tentang P21 lah, tentang segala macam lah. Kok ada ya seorang wanita pengacara tetapi masih bersikap seperti itu. Saya rasa itu aja Pak Presiden, tolong ya perhatikan. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, intinya dia minta tolong sama Pak Presiden, jasa Pak Jokowi diperlihatkan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang memang
Ya memang kita tahu mereka mungkin tidak ada kerjaan, tapi di sisi lain mereka ini jahat ini. Roy Suryo bilang Termul jahat, Termul bilang Roy jahat. Siapa yang benar? Apakah mungkin mereka ini ingin memperlihatkan jasa Pak Jokowi dan dengan dalih ingin menjatuhkan Pak Jokowi dan supaya Pak Jokowi nggak ada suara lagi? Gak mungkin. Pak Jokowi orang baik,